halaman 18. Mewaspadai penyimpangan akidah oleh Ibn Qayyim atas nama Imam Abu Hanifah. Perkataan atau tulisan Al-Imam Abu Hanifah di atas seringkali disalahpahami atau sengaja diputarbalikan pemaknaannya oleh kaum musyabbihah. Sekarang mereka adalah kaum Wahhabiyah. Perkataan Imam Abu Hanifah yang menyebutkan man qala la a'rifu rabbi afis samai huwa am fil ardi faqad kafara. Oleh kaum musyabbihah, perkataan Imam Abu Hanifah ini sering dipelintir. Kata mereka, Imam Abu Hanifah mengkafirkan orang yang berkata, saya tidak tahu apakah Allah ada di langit atau di bumi. Kata mereka, kata kaum musyabbihah, ini penegasan dari Imam Abu Hanifah oleh karena jelas bahwa Allah berada di langit. Na'udzubillah. Perkataan Imam Abu Hanifah tersebut seringkali dijadikan alat oleh kaum musyabbihah untuk mempropagandakan keyakinan rusak mereka bahwa Allah bertempat di langit, atau menurut mereka Allah bertempat atau bersemayam di atas arsy. Na'udzubillah. Padahal sama sekali perkataan Al-Imam Abu Hanifah tersebut sedikit pun bukan untuk menetapkan tempat atau arah bagi Allah. Justru sebaliknya, beliau mengatakan demikian adalah untuk menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Bukan justru dipelintir untuk menetapkan Allah di langit. Justru perkataan Imam Abu Hanifah isinya untuk menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, tidak bertempat di langit, juga tidak bertempat di bumi. Karena itulah beliau mengatakan kafir orang yang mengatakan saya tidak tahu Allah bertempatnya di mana, di langit atau di bumi. Mengapa? Karena orang ini telah menetapkan tempat bagi Allah. Hanya saja ini orang tidak menegaskan tempatnya di mana. Yang jelas ini orang berkeyakinan Allah bertempat. Itulah yang dikafirkan oleh Imam Abu Hanifah. Hal ini terbukti dengan perkataan-perkataan Al-Imam Abu Hanifah sendiri, seperti yang telah kita kutip di atas. Di antaranya perkataan beliau dalam kitab Al-Wasiyah, dalam risalah Al-Wasiyah, salah satu karya Al-Imam Abu Hanifah, berisi penjelasan tentang akidah. Beliau mengatakan, jika Allah membutuhkan untuk duduk atau bertempat di atas arsy, lalu sebelum menciptakan arsy, di mana Allah? Na'udzubillah. Itu bantahan dari Imam Abu Hanifah terhadap mereka yang menetapkan tempat bagi Allah.
terhadap mereka yang berkeyakinan Allah bersemayam di atas arsy. Yang dimaksud dari perkataan Imam Abu Hanifah dalam kitab Al-Wasiyah ini, kalau seandainya Allah bertempat di atas arsy, bukankah arsy itu ciptaan Allah? Nah, kalau dikatakan jelas bahwa arsy ciptaan Allah, makhluk Allah, mengapa kalian mengatakan Allah bertempat di atas arsy? Itu berarti menurut kalian Allah berubah, Allah membutuhkan kepada arsy. Allah yang semula tanpa arsy kemudian berubah menjadi bertempat di atas makhluknya sendiri. Na'udzubillah. Nah, jadi dalam risalah Al-Wasiyah, Al-Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa pengkafiran yang disematkan oleh Al-Imam Abu Hanifah adalah terhadap mereka yang berakidah tasybih. Berakidah tasybih, yaitu mereka yang berkeyakinan bahwa Allah memiliki keserupaan dengan ciptaannya. Termasuk dalam hal ini keyakinan sesat mereka yang mengatakan bahwa Allah bertempat di atas arsy. Inilah maksud yang dituju oleh Al-Imam Abu Hanifah dengan dua ungkapannya tersebut di atas. Beliau mengatakan, "Man qala la a'rifu rabbi afis sama'i huwa am fil ardi faqad kafar." Sebagaimana telah dijelaskan demikian oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Bayyadi Al-Hanafi dalam kitab Isyaratul Maram min Ibaratil Imam. Dalam kitab tersebut dijelaskan oleh Al-Allamah, seorang yang sangat alim, yaitu Syekh Al-Bayyadi Al-Hanafi, bahwa apa yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah dalam mengkafirkan orang yang mengatakan la a'rifu rabbi afis sama am fil ardi adalah oleh karena orang tersebut telah menetapkan tempat bagi Allah. Demikian pula maksud perkataan Al-Imam Abu Hanifah tersebut telah dijelaskan oleh Al-Muhaddis Al-Syeikh Muhammad Zahid Al-Kawthari dalam kitab Takmilatu Ar-Radd ala An-Nuniyah atau Takmila As-Sayfus Shaqil. As-Sayfus Shaqil ini karya Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, kemudian disempurnakan dan ditambahkan catatan-catatan terhadapnya oleh Syekh Al-Muhaddis Muhammad Zahid Al-Kawthari. Al-Imam Taqiyuddin As-Subki ini hidup sezaman dengan Ibn Qayyim, bahkan juga dengan gurunya Ibn Qayyim sezaman, yaitu Ibnu Taimiyah. Dan Al-Imam Taqiyuddin As-Subki ini seorang yang sangat tinggi keilmuannya, bahkan telah mencapai derajat mujtahid mutlak, qadil qudat di masanya, hakim agung, hakimnya para hakim.
Beliau banyak menulis risalah bantahan terhadap Ibnu Taimiyah. Oleh karena Ibnu Taimiyah banyak kontroversinya, banyak membuat kontroversi dan banyak membuat penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah, bahkan dalam masalah-masalah yang pokok dalam masalah akidah. Di antara yang ditulis oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki sebagai bantahan kepada yang tulis oleh beliau kepada bantahan kepada Ibnu Taimiyah, yaitu judulnya Ad-Durratul Mudhiyyah fir Raddi 'ala Ibnu Taimiyah. Juga beberapa risalah lainnya. Ada banyak risalah beliau sebagai bantahan kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan di antara sekian banyak penyimpangannya, mengatakan bahwa neraka akan punah. Maka kemudian Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, Ali bin Abdul Kafi namanya, nama asli beliau, menulis risalah berjudul Al-I'tibar bi Baqa'il Jannati wan Nar. Isinya bantahan kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah di antara penyimpangannya mengatakan bahwa perjalanan untuk tujuan ziarah ke makam Rasulullah adalah perjalanan maksiat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka kemudian Al-Imam Taqiyuddin As-Subki menulis risalah bantahan terhadapnya berjudul Shifa was-Siqam fi Ziyarati Khairil Anam. Dan berbagai risalah lainnya ditulis oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki dalam bantahan beliau terhadap Ibnu Taimiyah. Termasuk salah satunya karya beliau membantah murid Ibnu Taimiyah sendiri, karena murid Ibnu Taimiyah itu Ibnu Qayyim. Itu persis sama dengan gurunya di dalam akidahnya. Ibnu Qayyim ini. Ibn Qayyim menetapkan Allah memiliki tempat dan arah, memiliki bentuk dan ukuran. Itu dituangkan oleh Ibn Qayyim dalam bait-bait syair yang dia tulis, yang kemudian dikenal dengan Nuniyah Ibn Qayyim. Al-Imam Taqiyuddin As-Subki menulis bantahan terhadap Ibn Qayyim berjudul As-Sayfus Syaqil fir Raddi 'ala Ibn Zafil. Ibn Zafil yang dimaksud adalah Ibn Qayyim. Jadi ini kitab bantahan terhadap penyimpangan-penyimpangan Ibn Qayyim. Nah, kemudian kitab ini As-Sayfus Syaqil disempurnakan, ditambahkan catatannya, diperluas oleh seorang ahli hadis terkemuka di masa khilafah Utsmaniyah, yaitu Syekh Al-Muhaddis Muhammad Zahid Al-Kautsari. Ahli hadis terkemuka beliau. Beliau giat memerangi akidah tashbih, akidah tajsim, memerangi faham Taimiyun. At-Taimiyun itu para pengikut Ibnu Taimiyah. Karena banyak sekali penyimpangan para pengikut atau para pecinta Ibnu Taimiyah itu. Nah, dibantah oleh Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari. Termasuk yang membuat bantahan terhadap Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya seorang ulama ahli hadis lainnya, yaitu Syekh Muhammad Arabit Tabban.
Beliau menulis 2 kitab tebal, judulnya Bara'atul Asy'ariyyin min Aqaidil Mukhalifin. 2 kitab tebal, ada kitabnya di rumah. Isinya ini kitab dari depan sampai belakang bantahan terhadap Ibnu Taimiyah. Dibongkar habis, dikulitin, nah, kurang lebih begitu, dikulitin Ibnu Taimiyah dalam berbagai penyimpangan akidahnya. Bahkan termasuk jauh sebelumnya juga ada ulama besar lainnya, Al-Imam Taqiyuddin Al-Husni. Beliau adalah penulis kitab Kifayatul Akhyar, juga beberapa kitab lainnya. Ada banyak karya beliau, salah satunya yang populer adalah kitab fikih Kifayatul Akhyar. Ini orang-orang yang mondok pesantren tahu kitab ini. Tuh, ada kitabnya tuh di depan. Karya beliau lainnya, salah satunya karya beliau adalah bantahan terhadap kesesatan Ibnu Taimiyah, berjudul Daf'u Syubahi Man Syabbaha wa Tamarrad wa nasaba dzalika ilal Imamil Jalil Ahmad. Nama kitabnya itu. Ini kitab dari depan sampai belakang isinya ngulitin kesesatan Ibnu Taimiyah. Ada kitabnya di rumah. Kalau bisa bahasa Arab tinggal baca ya. Nah, di zaman kita sekarang Ibnu Taimiyah populer, terkenal namanya, karya-karyanya sering diungkap. Padahal di dalam banyak karyanya itu dia memasukkan akidah tasybih dan tajsim, juga berbagai penyimpangan lainnya. Nah, termasuk muridnya yang bernama Ibn Qayyim. Ini muridnya Ibn Taimiyah. Ini murid ngikutin guru persis dalam setiap jengkalnya diikutin. Dalam masalah akidah, gurunya itu, akidah gurunya itu diikutin setiap jengkalnya. Ibn Qayyim dalam banyak karyanya sering memelintir perkataan para ulama persis seperti gurunya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu dalam banyak karyanya sering mengatakan para ulama salaf fulan disebutin berkata demikian, padahal bohong. Sering mengutip perkataan misalkan bahkan beberapa sahabat Nabi atau dari kalangan tabi'in, dikutip oleh Ibn Taimiyah dalam karya-karyanya seperti karyanya berjudul Muwafaqat Sharihil Ma'qul li Sahihil Manqul. Dikutip di dalamnya kata Ibn Taimiyah bahwa ulama salaf berkeyakinan Allah duduk, Allah memiliki bentuk, Allah memiliki ukuran. Kata dia, ada ulama salaf mengatakan demikian. Ini kadang disebut namanya, padahal tidak ada ulama salaf berkeyakinan seperti itu. Nah, jadi seringkali kaum musyabbihah itu membuat distorsi, penyimpangan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka untuk menyebarkan keyakinan rusak mereka, aqidatut tasybih dan tanzim. Na'udzubillah. Lanjut. Asy-Syaikh Ali Mulla Al-Qari. Asy-Syaikh Mulla Ali Al-Qari, begitu bacanya. Mulla Ali Al-Qari. Di dalam Syarah Al-Fiqhul Akbar menuliskan sebagai berikut. Kasih harokat. Saya terjemahkan per huruf atau per kata.
Maruwiya an Abi Muti'in al-Balkhi. Maruwiya, apa yang diriwayatkan, an Abi Muti'in, dari Abi Muti' al-Balkhi, annahu, bahwa sungguhnya dia Abi Muti' sa'ala, telah bertanya, Aba Hanifata, terhadap Abu Hanifah rahimahullahu, amman qala, tentang orang yang berkata, la a'rifu rabbi, tidak tahu aku rabbi, akan Tuhanku, fis samai, di langit, huwa, dia rabbi, yang dimaksud Allah, am fil ardi, atau di bumi. Faqala, maka berkata oleh Abu Hanifah, qad kafara, telah kafir dia. Itu orang yang mengatakan demikian, la a'rif rabbi afis samai huwa am fil ardi. Lanjut, li'anna Allah, karena Allah. Nih kata riwayat ini riwayat, jangan dipegang, ini sedang diungkap oleh Syekh Mulla Ali Al-Qari. Ini riwayat tidak benar. Kata Imam Abu Hanifah, orang tersebut telah kafir, li'annallaha, karena sungguhnya Allah Ta'ala yaqul, berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, wa 'arshuhu, dan 'arsy-Nya Allah, fawqa sab'i samawatihi, di atas 7 langit-langitnya. Qultu, berkata olehku, ini kata Abi Muti', fa in qala innahu 'alal 'arsy. Sekarang ada orang berkata nih, apabila dia berkata, dia Allah di atas arsy, wala adril arsya, dan tidak mengetahui oleh aku akan arsy, fis samai, di langitkah, am fil ardi, atau di bumi. Qala, berkata Abu Hanifah, huwa kafirun, dia juga kafir. Liannahu, karena dia orang, angkara, telah mengingkari, kaunahu, akan adanya Allah, fis sama'i, di langit. Faman angkara, maka siapa orang mengingkari, annahu fis sama'i, bahwa Allah di langit, faqad kafara, maka telah kafir dia. Li'annallaha, karena sungguhnya Allah Ta'ala fi a'la 'illiyin, di tempat paling tinggi. A'la 'illiyin, tempat yang paling tinggi. Wa huwa, dan dia Allah, yud'a min a'la, dimohon ke arah atas, la min asfal, bukan dimohon ke bawah. Intaha, selesai. Nah, ini ada riwayat demikian itu dari siapa? Abi Muti' al-Balkhi. Tentang orang ini nanti akan dibahas siapa dia. Riwayat tersebut tidak boleh dijadikan sandaran. Nah, berikut jawaban daripada Syekh Mulla Ali Al-Qari. Beliau mengatakan apa? Al-jawab, annahu, sesungguhnya, zakara syaikhu, telah menyebutkan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Abdissalam. Ini jawabannya ini. Al-Imam Ibnu Abdissalam fi kitabi Hallir Rumuz, dalam kitab Hallir Rumuz. Siapa Al-Imam? Sebentar, potong sedikit. Siapa Al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam? Ini ulama terkemuka, sampai digelari dengan Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam, karyanya banyak, rujukan para ulama. Salah satu karya beliau namanya Hallur Rumuz. Hallur Rumuz, makna harfiah judul kitab ini, uraian rumus-rumus. Nah, di dalam kitab ini
Beliau menjelaskan, qala al-Imam Abu Hanifah. Nah, beliau menjelaskan, berkata Imam Abu Hanifah rahimahullah, man qala la a'rifullah, siapa orang berkata aku tidak mengetahui Allah, bis samai huwa, di langitkah dia, am fil ardi, atau di bumi, kafara, telah kafir. Kata Imam Abu Hanifah. Lalu kata Al-Imam Al-Izz ibn Abdissalam, li'anna hadzal qawla, karena sesungguhnya ini perkataan seorang yang mengatakan saya tidak tahu Allah apa di langit apa di bumi. Allah bertempat, saya enggak tahu tempatnya apa di langit apa di bumi. Mengapa Imam Abu Hanifah mengkafirkan orang ini? Li'anna hadzal qawla, karena sesungguhnya ini perkataan yuhimu, ya itu bukan ba, yuhimu, memberikan prasangka, anna lil haqqi makanan, bahwa bagi Allah itu tempat. Wa man tawahhama anna lil haqqi makanan fahuwa musyabbihun, dan siapa orang yang berprasangka bahwa Allah memiliki tempat, maka dia seorang musyabbih, dan orang musyabbih itu dihukumi kafir. Musyabbih, mujassim, dihukumi kafir. Al-Imam Syafi'i berkata, al-mujassimu kafir. Paham ini? Nah, jadi Al-Imam Al-Izz ibn Abdissalam menjelaskan apa yang dimaksud dari perkataan Imam Abu Hanifah. Nah, bahwa Imam Abu Hanifah mengkafirkan orang yang mengatakan saya tidak tahu apakah Allah ada di langit atau di bumi, oleh karena perkataan tersebut menetapkan tempat bagi Allah. Titik, intaha, selesai. Itu perkataan siapa? Al-Izz ibn Abdissalam dalam kitab Halur Rumuz. Wala syakka, dan tidak diragukan, An-Nabna Abdissalami, sesungguhnya Al-Izz ibn Abdissalam min ajallil ulama, dari paling agungnya para ulama, wa awsaqihim, dan paling siqahnya para ulama, orang yang sangat terpercaya di kalangan para ulama. Fayajibul i'timadu ala naqlihi, maka wajib bersandar kepada kutipannya atau nukilannya beliau. Dalam kitab Halur Rumuz itu tadi, la ala ma naqalahu syarihu, tidak bersandar kepada apa yang dinukil oleh pensyarah. Yang dimaksud pensyarah di sini adalah yang dimaksud pensyarah di sini adalah yang membuat syarah At-Tahawiyah yang bernama Ibnu Abil Izz. Saya perkenalkan dulu begini. Pertama, kita sudah ngaji kitab Risalah At-Tahawiyah, syarah Syekh Abdullah rahimahullah taala. Ad-Durratul Mudiyah, Ad-Durratul Bahiyah fi halli alfaz al-aqidah at-tahawiyah. Bulan puasa kemarin, ya. Bulan puasa kemarin tahun kapan? Oh, 2 tahun yang lalu. Imam Abu Ja'far At-Tahawi menulis risalah Aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang dikenal dengan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Di dalamnya penjelasan akidah Ahlus Sunnah. Nah, kemudian risalah ini disyarah oleh banyak para ulama. Lebih dari 10 yang membuat syarah Aqidah At-Tahawiyah ini. Lebih dari 10. Termasuk salah satunya adalah guru dari guru-guru kita, Maulana Syekh Abdullah ibn Muhammad Al-Harari Asy-Syaibiyul Abdari.
Nah, dari sekian banyak syarah akidah Thahawiyah ini, semuanya itu berakidah Ahlus Sunnah. Disyarah sesuai keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kecuali satu. Ada orang namanya Ibnu Abil Izz. Dia menulis syarah terhadap akidah Thahawiyah ini. Tetapi isinya diselewengkan, penyimpangan di dalamnya yang disesuaikan oleh dia ke dalam akidah tashbih dan tansib. Nauzubillah. Kecuali satu ini nih yang merusak, Ibnu Abil Izz. Dan ironisnya yang menyebar di masyarakat adalah buku dia ini di masyarakat kita. Syarah Aqidah Thahawiyah Ibnu Abil Izz ini diterjemahkan oleh orang-orang Wahabi, diterjemahkan, disebarkan. Isinya apa? Mengatakan neraka akan punah. Isinya apa? Mengatakan Allah duduk, bertempat, memiliki arah. Na'udzubillah. Nah, kembali lagi, Syekh Mulla Ali Al-Qari mengatakan apa? Pembuat syarah Ibnu Abil Izz ini jangan dipegang. Apa yang ditulis oleh dia dalam syarahnya terhadap Aqidah Thahawiyah itu isinya penyimpangan semua. Nah, termasuk apa yang disimpangkan oleh Ibnu Abil Izz ini adalah perkataan Imam Abu Hanifah. Paham gak ini? Yang kita bahas ini, Imam Abu Hanifah mengatakan, man qala la a'rifu rabbi afis sama'i huwa am fil ardi, diselewengkan oleh Ibnu Abil Izz. Kata dia apa? Ini penegasan dari Imam Abu Hanifah bahwa Allah ada di langit. Buktinya beliau mengkafirkan orang yang mengatakan saya tidak tahu Allah apa di langit atau di bumi. Sehingga di zaman kita sekarang itulah yang menjadi keyakinan para pecinta Ibnu Taimiyah, para pengikut Ibnu Abil Izz ini, yaitu orang-orang Wahabi. Nah, Syekh Mulla Ali Al-Qari mengatakan di sini apa? Yajibul i'timad ala naqlihi. Wajib untuk kita pegang adalah kutipan pernyataan Al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam, bukan Ibnu Abil Izz yang membuat syarah Aqidah Thahawiyah tapi isinya disimpangkan. Titik. Nah, kemudian lanjutannya Syekh Mulla Ali Al-Qari berkata, ma'anna Aba Muti'in rajulun wadda'un inda ahli al-hadis kama sharraha bihi ghairu wahid. Lebih daripada itu semua, Abu Muti' Al-Balkhi ini tadi yang mengutip perkataan Imam Abu Hanifah dan seterusnya tadi di atas, yang mengatakan bahwa Allah bertempat di atas arsy dengan menyelewengkan perkataan Imam Abu Hanifah itu tadi, dia adalah apa? Rajulun waddu', seorang pemalsu hadis. Inda ahli hadis, seperti dinyatakan demikian oleh para ahli hadis, kama syarraha bihi ghairu wahidin, sebagaimana telah ditegaskan dengannya oleh banyak para ulama, bukan hanya satu dua orang saja, tetapi ditegaskan bahwa Abu Muti' Al-Balkhi ini waddu', pemalsu hadis. Masya Allah. Ini dari zaman dahulu ini begini. Apa di zaman kita sekarang? Jadi sebenarnya bahasa
kaum musyabbihah itu dari dahulu sampai sekarang sama begitu-gitu juga itu. Begitu aja udah muter. Iya, mengatakan Allah punya tempat, mengatakan Allah punya tangan, punya anggota badan, lalu menyimpangkan perkataan para ulama. Itu gaya bahasanya begitu itu. Dari dahulu anti takwil, kata mereka ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis mutasyabihat tidak boleh ditakwil. Jadi bukan di zaman sekarang aja, dari dulu itu gitu. Lalu ada orang-orang yang memalsukan hadis-hadis untuk mempropagandakan keyakinan sesatnya. Dari dulu ada, apalagi di zaman sekarang. Wah, di akhir zaman ini makin banyak lagi, lebih parah. Lanjut. Asy-Syaikh Mustafa Abu Saif Al-Hamami, salah seorang ulama terkemuka Al-Azhar Mesir, dalam kitab karyanya berjudul Ghausul Ibad bi Bayanir Rasyad. Kitabnya ada di rumah. Pokoknya ada yang pengen data terkait ini ada di rumah. Beliau menuliskan, ini ulama besar, Ghausul Ibad, karya salah satu karya beliau Abu Saif Al-Hamami. Beliau mengatakan dalam salah satu karyanya Ghausul Ibad bi Bayanir Rasyad. Ini beliau tidak jauh hidupnya sezaman dengan Syekh Khalil Bangkalan atau Kiai Hasyim Asy'ari, tidak jauh beliau hidupnya. Abu Saif Al-Hamami. Beliau menuliskan beberapa pelajaran penting terkait riwayat Abu Muti' Al-Balkhi di atas. Ini tambahan terhadap catatan Mulla Ali Al-Qari tadi. Sebagai berikut. Syekh Mustafa Abu Saif Al-Hamami, beliau berkata, pertama, bahwa pernyataan yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Al-Imam Abu Hanifah tersebut sama sekali tidak ada penyebutannya dalam Al-Fiqhul Akbar. Tidak ada dalam Al-Fiqhul Akbar mengatakan bahwa Allah bertempat di atas arsy, tidak ada. Pernyataan semacam itu dikutip oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan dengan sengaja ia berdusta mengatakan bahwa itu perkataan Imam Abu Hanifah dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. Tujuannya tidak lain adalah untuk mempropagandakan kesesatan orang itu sendiri, kaum musyabbihah. Nah, mereka sengaja mempelintir perkataan Imam Abu Hanifah. Dua, ini pernyataan Syekh Mustafa Abu Saif, salah seorang ulama Al-Azhar terkemuka. Kutipan riwayat semacam ini, itu tadi riwayat Abu Muti' Al-Balkhi, jelas berasal dari seorang pemalsu hadis, wadda'. Riwayat orang semacam ini jika dalam masalah furu'iyah saja, masalah fikih, sama sekali tidak boleh dijadikan sandaran karena seorang pemalsu hadis, terlebih lagi bila dalam masalah usuliyah, dalam masalah akidah, terlebih lagi dalam masalah usuliyat, dalam masalah akidah. Dalam fikih aja nggak boleh. Hadis palsu itu bahkan haram diriwayatkan. Haram, nggak boleh. Apa hadis palsu itu? Hah? Apa hadis palsu?
Hadis maudhu. Hadis maudhu itu apa? Hadis-hadis yang didustakan atas nama Rasulullah. Apa bait syairnya dalam Baiquniyah? Wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalikal mawdu'u. Wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u, kedustaan yang dibuat-buat, yang dipalsukan, 'ala an-nabi, atas nabi, fadzalikal mawdu', maka dia adalah hadis maudhu'. Mengambil riwayat orang pemalsu semacam ini adalah merupakan pengkhianatan terhadap ajaran-ajaran agama. Dan ini tidak dilakukan kecuali oleh orang yang hendak menyebarkan kesesatan atau bid'ah yang dia yakininya. 3. Nih catatan Syekh Mustafa. Periwayatan pemalsu hadis ini, Abu Muti' Al-Balkhi, telah terbantahkan dengan periwayatan yang benar dari seorang imam agung terpercaya, seorang yang thiqah, yaitu Al-Imam Al-Izz ibn Abdissalam. Periwayatan Al-Imam Al-Izz ibn Abdissalam tentang perkataan Al-Imam Abu Hanifah jauh lebih dipercaya dan lebih benar dibanding periwayatan pemalsu tersebut. Bahkan jangan dibandingin, sebenarnya yang harus disandari adalah periwayatan atau riwayat Al-Izz ibnu Abdissalam. Berpegang teguh kepada periwayatan seorang pendusta atau kadzdzab dengan meninggalkan periwayatan seorang yang thiqah adalah sebuah pengkhianatan yang hanya dilakukan oleh seorang ahli bid'ah saja. Seorang yang melakukan pemalsuan semacam ini cukup untuk kita klaim sebagai orang yang tidak memiliki amanah. Jika orang awam saja melakukan pemalsuan semacam ini, dapat menjadikannya seorang yang tidak dapat dihormati lagi, terlebih jika pemalsuan ini dilakukan oleh seorang yang alim, maka jelas orang alim ini tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi dalam keilmuannya. Kalau dia hendak disebut orang alim, itu pun bahkan tidak pantas untuk kita kategorikan daripada golongan orang-orang alim. Lebih parah lagi jika pengkhianatan pemalsu ini dalam 3 perkara tersebut sekaligus. Padahal dengan hanya 1 pengkhianatan saja sudah dapat menurunkan derajat thiqahnya, udah rusak ini orang. Apalagi kalau 3 pengkhianatan tadi sekaligus dihimpunkan oleh dia untuk tujuan menyebarkan akidah rusaknya. Nauzubillah. Itu orang udah nggak berharga lagi. Nah, lebih lengkap silahkan dibaca dalam kitab karya Syekh Abu Saif Al-Hamami berjudul Ghawsul Ibad Bibayanir Rasyad. Wallahu a'lam bishawab. Dah sampai dah.